ini kan tanggal 22 ya. Iya. Hari Ibu, sebagai seorang ibu sudah ada ucapan selamat dari anak-anak belum? Udah, anak-anak dari tadi nge-tag-in di Instagram. Terus di grup juga mereka pada voice note. Karena kita kan ada grup anak-anak ya. Isinya saya sama anak-anak. Jadi dia kan tidak mau. Sebenarnya tiap hari kan hari ibu ya. Tiap hari ibu harus dimuliakan. Tiap hari ibu harus disayangi. Tiap hari harus taat, tiap hari harus perhatian ibu. Bukan hanya tanggal 22 saja, ini buat anak-anak semuanya ya. Jadi setiap hari adalah hari ibu. Setiap hari adalah bagaimana kamu mencari surga melalui ibu. Umi masih ingat gak sih waktu kecil sosok ibu tuh seperti apa sih yang mungkin perjuangannya gitu? Saya itu termasuk iri sama orang-orang yang masih mempunyai ibu. Karena saya umur 11 tahun, seusia Adiba lah, saat Adiba kehilangan ayahnya. Umur segitu saya kehilangan ibu saya gitu. Jadi sangat dalam sekali makna seorang ibu itu. Jadi buat kalian yang masih punya ibu, mereka adalah keramat. Jadi minta doanya terus, ya perhatiin. Kalau buat ibu marah ya namanya orang tua, jadi harus dipahami, sayangi. Karena kalau udah nggak ada, ya akan nyesel. Umi dikit dong tanggapannya tentang Amar nih Mi. Tentang Amar. Bukan dia lagi nih. Urusannya orang lain dulu. Tanggapan aja sih Mi, melihat kecewa gak sih Mi melihat Amar yang sekarang keterlibatan tiga kalinya gitu. Om Deddy kan salah satu orang yang juga kecewa melihat sikap Amar. Umi apakah mengikuti sikap Om Deddy juga kecewa merasa dibohong atau gimana Mi? Iya, sebenarnya menyayangkan. Cuma kan begini, saya pernah mendampingi seorang Chan ya almarhum dulu seperti apa, bahkan sampai overdosis. Tapi memang semua kembali kepada diri kita masing-masing. Bagaimana memang orang-orang seperti itu butuh support, ya, butuh support. Tapi ketika kita sudah memberikan supportnya dan support itu disalahgunakan, nah ini kan yang membuat akhirnya semua kembali lagi kepada pribadi masing-masing gitu. Dan saya tidak pernah menyalahkan Iris jika dia memberikan keputusan yang seperti itu, karena itu kembali kepada dia. Semua kan sudah memberikan kesempatan ya sudah doakan yang terbaik saja gitu. Semoga Amar juga ini menjadikan pelajaran yang berharga buat Amar, bagaimana harus menghargai sosok manusia yang banyak sekali memberikan perhatian kepada dia, seperti papahnya ya, keluarganya lah sudah pasti ya kan gitu. Jadi semoga menjadi pelajaran yang berharga lah buat Amar. Umi di tahun 2003 kan kayaknya banyak job juga nih, kayak dari tadi pagi-pagi ambiar gitu sampai ke sini juga itu ada capek gak sih Umi mungkin dia? Ya hidup di dunia memang bercapek Mas ya. Nanti kalau nggak capek, kalau kita udah di akhirat nggak ada yang capek, tapi ya dinikmati lah. Tapi untuk Abijar sendiri ada target menikah gak sih Umi 2024? Saya nggak tahu, ya saya juga nggak mau memburu-buru anak, biarkan saja anak yang menjalani kesiapan. Siap mentalnya juga anak yang tahu ya. Ibu kan hanya bisa ngedoain semoga dipertemukan jodoh yang terbaik. Tapi kalau Adiba nemenin Egy juga gak sih Umi ke luar negeri? Kemarin yang di Solo Adiba nemenin. Gitu, karena banyak waktunya gitu. Tapi yang di Turki ini Adiba enggak, karena di Turki ini padat sekali, jadi nggak bisa ketemu gitu, karena si Egy-nya juga harus di mes ya mungkin ya, jadi keluar. Jadi Adiba sekarang lagi ada di rumah, jadi sudah nanti yang ke Qatar, habis dari Turki mereka ke Qatar, nah ke Qatar Adiba di rumah. Mi, nerusin soal Amar Joni dan Iris Belan ini, Umi sendiri setuju nggak sih artinya langkah yang diambil oleh Iris? Ya, saya tidak bisa masuk ke ranah itu. Saya nggak bisa merasakan bagaimana perasaannya Iris gitu. Yang tahu kan mereka berdua yang menjalani gitu. Ya sudah pasti saat Iris memutuskan apapun itu keputusannya, sudah pasti dia dengan istikharah. Karena saya mengajarkan istikharah terlebih dahulu ya. Dan pasti banyak juga sahabat-sahabat Iris yang menjalankan seperti itu. Jadi sudah dari hasil istikharah ya. Yang terbaik lah buat mereka berdua, supaya saling belajar. Tapi banyak juga netizen yang menyayangkan langkah yang diambil oleh Iris. Ya karena kan kita nggak tahu di posisi mereka. Kadang kita kan hanya sayang ya. Yang menjalani kan mereka. Yang tahu bagaimana hati keduanya itu mereka gitu. Dan
sudah pasti kan ini udah qadarullah, udah menjadi sudah menjadi kehendaknya gitu. Daun yang jatuh itu sudah jadi kehendaknya Allah. Kita nggak bisa menjudge juga, menyalahkan satu pihak, tidak bisa. Karena ini pasti sudah diobrolin. Gitu. Umi sendiri akankah pengen ngobrol-ngobrol sama Iris terkait mungkin Enggak lah, enggak. Kalau untuk keputusan udah bagaimana kembali kepada Iris. atau sebaliknya Iris pernah curhat cerita gitu? Lebih kepada Masukan gitu, minta masukan, pendapat, Umi. Ya kita pasti memberikan masukan yang terbaik, yang mengembalikan lagi. Kita kan hanya bisa mendengar ya, terus memberikan arahnya yang terbaik. Tapi kan semua kembali kepada yang menjalani. Nah, saya juga nggak bisa masuk ke ranah yang itu. Mungkin ada yang mau diucapkan dari Umi buat Iris, apa yang mau disampaikan, doanya, Ya kalau supportnya. buat Iris sih insya Allah dia wanita yang kuat, yang luar biasa, yang tidak mau gini loh. Jangan kita hanya lihat dari sisi seorang Amar yang memakai narkoba, kesalahannya. Mungkin ada satu hal yang Iris tidak mau menceritakan hal ini. Itu yang harus digarisbawahi. Ya, sesuatu yang buat Iris ini mungkin tidak baik untuk diceritakan, ya, karena Iris sudah menjadi pakaian buat Amar gitu ya, dan itu yang terbaik buat saya. Jauh lebih baik diam daripada nanti malah memperkeruh suasana. Tapi saya pikir Iris sudah wanita yang kuat luar biasa. Terima kasih. Umi, harapan di 2024 apa nih Umi? Harapannya sehat afiat, itu yang paling penting. Karena kalau udah sehat, saya bisa beraktivitas, bisa berdakwah, gitu ya. Terus saya bisa bangun rumah yatim saya, itu harapan saya. Pengennya 2024 saya bisa mewujudkan bangun rumah yatim. Nanti di mana rencananya Umi? 2023 sendiri seperti apa Umi? 2023 setiap tahun, setiap hari, setiap detik adalah penuh dengan makna dan harus kita syukuri. Sampai di titik ini kita masih dikasih nafas, masih dikasih sehat sama Allah, itu udah luar biasa anugerah dari Allah. Banyak bahagia tahun ini Umi. Hah? Banyak bahagia di tahun ini. Kalau makin bersyukur kan makin ditambahin lagi nikmatnya sama Allah. Untuk tahun baru ini sendiri nih nggak ada planning untuk ngerayain sama Nggak ada, saya nggak pernah ngerayain tahun baru. Untuk barunya gitu nih. Saya selalu di rumah. Biasanya saya bikin pengajian, zikiran gitu di rumah. Nggak pernah ngerayain. Umi, itu tadi yang rumah yatim itu rencananya tahun depan atau Doain aja, doain terkumpul, ada rezeki. daerah mana Umi? Samping rumah saya. Oh, Pengennya masih di daerah rumah ya, Bu? situ. Kenapa alasannya biar kepantau anak-anak itu? Iyalah, buat hari tuanya saya. Jadi kalau nanti saya nggak ada umur meninggal, saya pengen dimakaminnya di situ. Biar anak-anak yatim sering bacain doa, ya, dengerin doanya. Tapi itu salah satu sempat wasiat dari almarhum nggak sih? Punya anak yatim atau Iya, memelihara memang anak waktu yatim? itu beliau itu 1 hari sebelum meninggal diantaranya. Siang hari itu beliau bilang memang, dan saya kan tidak punya cita-cita jadi pendakwah, tidak kepikiran, apalagi saya yang bodoh ilmu Pak Ustazah. Tapi 1 hari itu sebelum meninggal beliau memang bilang, kita sholat zuhur berdua, terus beliau bilang, "Mi, kamu udah harus siap." "Siap kemana nih?" saya bilang. "Enggak, kamu udah harus siap dakwah, terusin dakwah gitu, sampaikan walaupun satu ayat." Kenapa saya nggak punya ilmu apa-apa gitu, yang dikenal sebagai ustadz itu kan, pendakwah itu kan kamu, saya bilang gitu. Karena memang seminggu sebelum meninggal beliau nggak mau dakwah, beliau sudah berhenti dakwah, jadwalnya dikasih-kasihin ke teman-teman ustadznya gitu. Terus saya bilang, "Kenapa kamu aja nggak dakwah?" Ya saat itu beliau bilangnya saya sudah jatuh tempo, tapi saya nggak tahu maksudnya jatuh tempo apa, nggak punya firasat nanti malam beliau akan meninggal gitu ya, itu kan qadarullah ya, sudah takdirnya. Dan beliau hanya bilang, sebentar lagi semua orang bakal lihat kamu, sebentar lagi semua orang bakal tahu kamu, kenal kamu.
saya masih nggak paham tuh maksudnya apa gitu ya. Terus kalau ada rezeki bikin rumah yatim gitu. Soal itu aja beliau concern banget gitu. Beliau bilang karena seorang istri yang ditinggal suami kalau punya anak banyak gitu ya, terus mereka nggak punya rumah, itu kasihan tinggal di jalanan, belum lagi nanti anaknya nggak sekolah. Nah itu yang sedih malah Rasulullah gitu. Padahal sudah menjadi tanggung jawab kita. Jadi kamu bikin rumah yatim, ya jadikan itu rumahnya mereka, gitu. Tampung mereka, ibu dan anak tinggal di situ. Yang terpenting mereka mau belajar Quran. Ibunya mau belajar Quran, baca Quran, hafal Quran. Untuk siapa? Untuk suaminya sudah meninggal, menolong. Anaknya mau belajar Quran, gitu. Untuk siapa? Untuk ayahnya yang supaya menjadi penolong ayahnya itu. Terus karena sebentar lagi anakmu bagian dari mereka. Itu kalimat itu yang aku nggak paham. Anakmu bagian dari mereka. Malamnya meninggal, wah begitu hari-hari hanya pertanyaan-pertanyaan itu, oh ini maksudnya. Dan begitu selesai masa idah, saya langsung ada orang yang manggil saya dakwah. Itu buat saya, apa ini yang dimaksudnya? Apa ini sudah jalannya ya? Minta lagi petunjuk sama Allah. Kalau memang ini jalannya ya, mudahkan saya ya Allah, gitu. Tuntun saya. Gitu. Nah, kenapa saat itu saya tidak mau langsung membuat rumah yatim? Karena saat itu saya fokus dengan anak-anak saya yang yatim, yang masih kecil-kecil, yang harus saya didik, harus saya besarkan, amanah dari beliau. Baru mungkin sekarang, oh ya anak-anak saya udah besar, Abizar pun, Adiba, kalau mereka punya di dunia entertain, mereka ada rezeki, saya bilang sama mereka, amanahnya Abi kamu tuh pengen punya rumah yatim ya. Jadi kalau kamu ada rezeki di dunia entertain sisi ini, alhamdulillah. Abizar, Adiba itu berapa persennya kalau dapat rezeki dari dunia entertain, dia sisihkan ini tabung buat beli tanah, buat bangun rumah yatim. Jadi tahun 2024 semoga Amin. segera terlaksana. Amin. Iya, deket situ, doain ya. Dari untuk pergantian tahun sendiri berarti yang ngadain ngaji bareng gitu ya, kemudian berdoa bareng lah sama agama gitu. Ya biasanya memang gitu, setiap tahun saya nggak pernah kemana-mana, biasanya di rumah udah pengajian aja, mananan, zikiran. Ya. Nanti semuanya pada anak-anak semua pada kumpul di rumah Oh enggak, biasanya ini memang setiap tahun seperti itu, tapi kan kita nggak tahu ya. Biasanya memang saya nggak kemana-mana, pasti di rumah. Kan makin banyak juga sih kalau bicara misalnya pergantian tahun itu. Apa? Banyak gak sih ibarat kayak tawaran beberapa mana-mana gitu. Ya alhamdulillah aja dinikmatin. Berarti masih diberikan kepercayaan saya yang fakir ilmu ini gitu. Semoga apa yang menjadi sebuah amanah dakwah ini mampu mengajak terutama diri saya menuju kepada kebaikan. Ya. Nih ibu udah anak yang Laper nih. kemarin kan anak yang dinikah kan udah tinggal dengan suami, mungkin seperti apa sih Umi sekarang mungkin mungkin merasakan ada yang kurang Ya kangen ya wajar lah ya, namanya anak. Anak-anak kita dari kecil kita boyong-boyong pindah rumah sana sini, ngontrak sana sini, kita berempat berlima benar-benar kumpul, saya sama anak-anak gitu ya, kemana-mana selalu bersama-sama gini. Dan saya punya kebiasaan kalau setiap subuh itu suka bangunin kamar anak-anak kan di atas semuanya, kamar saya di bawah, jadi suka bangunin kamar anak-anak satu-satu gitu. Begitu buka kamar Adiba, adanya udah nggak ada, itu Pak nyes gitu. Terus buka kamar Bilal, ya anaknya nggak ada juga. Jadi tinggal 2 kamar aja yang selalu diketok-ketok Abi sama itu sholat subuh. Itu wajar lah ya. tapi mungkin sekarang beda rumah, tapi mungkin diingatkan juga nggak sih mungkin biarpun udah beda rumah di Dari suaminya yang mengingatkan. Kita orang tua doain aja. ada jadwal mungkin setiap hari apa kalau mau Enggak, saya nggak mau menjadwalkan itu gitu. Takutnya kita iniin terus kalau anak nggak bisa kan kasihan, jadi biarkan saja. tapi anak sekarang sekarang lagi ikut suami ke Enggak, kalau ke Turki Adiba nggak ikut. Kalau kemarin tanding ke Solo Adiba ikut gitu, karena ke Turki ini padat banget. Jadi dan timnasnya semuanya tuh ngumpul di mes, ya nggak bisa keluar gitu. Jadi daripada nggak bisa ketemu dengan istri sama ibu kan kasihan. Jadi Adiba sekarang lagi di rumah saya. Eginya lagi Turki. Nanti pulang dari Turki ke Qatar, nah Adiba gitu. Awas nih pintu. oke makasih Oke, Umi.